persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Udah siap semua? Jangan jauh-jauh. Supaya nggak lama. Jadi perpindahannya nggak lama. Oke, udah siap ya. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali saudara, setiap hari pukul 18.45 kita berjumpa untuk berdoa, memuji, menyembah, dan belajar sebagai daripada sabda firman Tuhan. Dan hari ini saya percaya ada satu pesan penting yang kita sama-sama mau belajar. Dan saya percaya pesan ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita akan mulai daripada menara doa kita. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, untuk hari-hari yang indah, hari-hari yang luar biasa. Dan di mana ya Tuhan kami merasakan ya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang terus turut bekerja ya Tuhan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Tuhan, lewat menara doa inilah Tuhan kami mau melatih ya Tuhan daripada iman kami, kepercayaan kami Tuhan, menumbuhkannya. Ya Tuhan, melatih ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kami makin percaya dengan Tuhan. Percaya kepadamu ya Bapa. Percaya kepadamu. Beri kami hati yang tenang, hati yang senang. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan buat setiap kami sehat, kuat. Memulai daripada menara doa ini, permudah setiap kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Pimpin ya Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Dan juga Tuhan sabda firman-Mu Engkau bukakan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di ruangan Holy Spirit ini, mari kita sembah Dia. Oh, nama lava ya sandi, syara nama lava ya sandi, oh rala
Oh, Jesus, come Holy Spirit, working in my heart. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Mari sama-sama dari awal kita nyanyi. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari semuanya sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I need your anointing, all your power. Jesus, I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. So I'm reaching for your Jesus, drawing me closer to you. I feel the power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit, body, soul, Jesus, you hold, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, Jesus, come Holy Spirit, walking in this place. Oh, I worship you, Jesus. We worship you. Oh, so my reaching for your heart, you hold my hand. Jesus, I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching, Jesus. Oh, drawing me closer to you. I feel your power in you. Oh, Jesus, where I can see you face to face. I
Yesus
Kami mau bernyanyi bagimu, Yesus. Kami mau bermazmur bagimu, Tuhan. Hanya bagimu. Kami naikkan syukur kami, Yesus, buat kasih setiamu, Tuhan, buat kebaikanmu, Bapa. Selama-lamanya kami akan menyembahmu. Terpujilah untuk selama-lamanya, Tuhan.
suaranya saudaraku. Sembah dia. Haleluya. 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 Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat yang indah di dalam hadirat-Mu ini. Dan kami percaya hadirat-Mu yang membawa kesembuhan buat kami. Hadirat-Mu ya Tuhan yang membuat hidup kami lebih tenang, lebih senang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini berkat-Mu sedang turun ke setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu. Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu, lawat dan jamah mereka. Aku berdoa dan percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, beri iman Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau memberkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau berbicara secara pribadi. Lewat lidah mulut hamba-Mu ini. Berikanlah roh hikmat, pewahyuan, roh nasihat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku yaitu tentang buah roh, yaitu buah roh lemah lembut. Ya, saya beri judulnya manfaat dari buah roh kelemah lembutan. Nah saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, ini adalah lemah lembut, ini adalah buah roh ya, tetapi buah roh ialah apa? Kelemah lembutan. Jadi yang namanya buah roh ya, itu adalah hasil daripada karena kita nempel, tinggal saudara ya kan, di dalam pokok anggur yaitu Kristus. Dalam bentuk apa? Roh Kudus. Kita intim dengan Roh Kudus. Itu yang menyebabkan buah roh. Salah satunya kelemah lembutan itu akan keluar. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia. Ya kan? Sebab mereka akan memiliki bumi. Dalam terjemahan lain adalah memiliki seluruh bumi. Saudara, wow, ini luar biasa. Kita kenal saudara di perjanjian lama, seorang yang lemah lembut bernama Musa. Ya jelas, saudara lemah lembut memiliki bumi. Dia jadi penguasa saudaraku. Dan di perjanjian baru kita kenal namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, ya kan, belajarlah daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita tahu bahwa tidak ada nama lain ya kan yang diberikan di bawah kolong langit ini, ya kan, di mana di dalam nama Yesus, ya kan, semua lidah mengaku, setiap lutut akan bertelut. Saudaraku, apa yang menyebabkan Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama? Satu saudaraku, yaitu apa? Kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Nah, saya ingin bagikan tentang lemah lembut ini, kayaknya perlu saudara. Entah saudara sebagai suami kah, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, mahasiswa, saudara, atau sebagai karyawan, bisnismen, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Kita perlu mengembangkan yang namanya buah roh lemah lembut. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat lemah lembut itu apa sih? Lemah lembut adalah kekuatan yang dikendalikan. Kekuatan, kita punya kekuatan, kita punya power, tetapi kita bisa kendalikan, saudara Kristus. Jadi orang yang lemah lembut bukanlah orang yang lemah. Orang yang lemah lembut bukan orang yang overreacting, ya emosional, saudaraku ya kan, moody, ya kan, angkuh, keras. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan atau mengontrol, saudara, kekuatannya. Saya mau jelaskan kata lemah lembut dalam bahasa Yunani-nya disebut apa saudara? Praus.
Saudara coba tulis di live chat praus. Praus. Ya saudara. Nah, kata praus ini zaman dahulu digunakan untuk seekor kuda liar. Yang dijinakan, ya kan, untuk dipakai sebagai kuda perang. Saudaraku, kuda perang. Ya, cavalry. Saudaraku. Jadi kuda yang dijinakan ini bukan berarti kekuatannya sudah tidak ada atau berkurang. Enggak. Saudaraku, tetapi kekuatannya kuda ini, saudaraku, digunakan untuk melayani kehendak tuannya melalui tali kekang, saudara. Nah, seperti halnya, jadi Yesus tuh, saudaraku, ya, berkata berbagai orang yang lemah lembut dia akan memiliki bumi, saudaraku. Jadi penulis daripada Injil Matius ini, ya, saudaraku, dia pakai istilahnya praus ini, saudaraku, seperti kuda liar yang dijenakkan. Sebenarnya kita juga kan secara daging ini kita semua liar sebenarnya, saudaraku. Kalau tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada roh Tuhan, Roh Kudus, semua kita liar. Bahkan orang yang sudah percaya Yesus pun yang punya Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak menguasai dia, memimpin dia, masih tetap liar. Saudaraku, keliarannya itu artinya apa, saudaraku? Dia berusaha untuk menguasai orang lain dengan segala kekuatannya. Dia gunakan kekuatannya hanya untuk dirinya, kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah orang-orang yang liar, seperti kuda liar. Tapi kuda yang sudah dijenakkan adalah kuda yang bisa menggunakan kekuatannya. Hanya menggunakan kekuatannya. Untuk apa, saudara? Melayani tuannya. Saudaraku, Yesus. Nah, orang yang lemah lembut pun, saudaraku, ya kan, bukan orang yang lemah, saudaraku, tetapi orang kuat sebenarnya yang dapat mengendalikan kekuatannya, powernya, dan hanya digunakan untuk melayani kehendak daripada tuannya atau Tuhannya. Katakan amin. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Saya belajar tiap hari, doa saya adalah, ya Tuhan, Roh Kudus, beri saya buah roh, yaitu salah satu daripada rasa, ya, daripada karakter Tuhan, itu lemah lembut. Ya kan, orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya atau powernya untuk tidak membalas ketika dia mendapat serangan atau tikaman. Wah, ini berat, saudaraku. Ya kan, seperti Yesus, saudara, ketika dia diserang, saudara, dia punya kekuatan. Pasukan malaikat bisa hajar semua pasukan yang sedang mengepung dia. Tapi dia gak akan gunakan itu, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Ya, ini ciri daripada orang lemah lembut. Tapi orang yang lemah lembut juga, saudara, bukan cuma dia bisa memiliki kekuatan untuk bisa kendalikan dirinya. Ya, kendalikan kekuatannya untuk tidak balas orang yang menyerang. Karena dia tahu kekuatan ini bukan untuk kepentingan dia. Bukan untuk keuntungan dia. Kekuatan yang dia miliki, power yang ada, entah itu dalam bentuk waktu lah, tenaga lah, orang-orang lah, kekayaan dan lain sebagainya, itu kan power, jabatan dan lain sebagai pengaruh, nama besar, itu digunakan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu orang yang lemah lembut, yang mengerti, katakan amin, saudaraku. Nah, orang yang lemah lembut juga adalah orang yang bisa menerima keadaan-keadaan yang diizinkan Tuhan, ya kan? Ini terjadi dalam hidupnya dengan sikap percaya, sikap tenang, dan sukacita. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, saudara, ya, Tuhan Yesus dia berkata begini. Kita baca sama-sama, saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, semakin kita bertumbuh di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka hidup kita akan semakin apa? Semakin tenang, semakin senang, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan kalau kita bertumbuh dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan siapa? Tuhan Yesus. Saya berpikir, saudaraku, ya kan, semakin saya keras, semakin saya kasar, semakin saya congkak, semakin saya sombong, sambil angkat
kekuatan sendiri. Maka saya akan mengalami yang namanya ditulis dalam Alkitab ini. Saudaraku, letih lesu, berbeban berat, hidup stres panjang hari. Ya kan? Alasan kenapa kita hidupnya kok capek, letih lesu, berbeban berat, stres panjang hari. Karena kita tidak mau bertumbuh di dalam buah roh yang namanya apa? Lemah lembut dan rendah hati. Memang tidak mudah, tetapi saya percaya hasil daripada keintiman dengan Roh Kudus, hasil daripada persekutuan dengan Roh Kudus, pasti salah satunya adalah akan keluar yang namanya kasih, lemah lembut, dan kerendahan hati. Nah, saudaraku sendiri, saya ingin dorong saudara, ya, ingin dorong saudara, yuk kita sama-sama ambil keputusan untuk bertumbuh dalam buah roh kelemah lembutan, sebab ada begitu banyak manfaat, berkat yang Tuhan mau berikan di dalam roh yang lemah lembut. Katakan amin. Ada 3 hal saudara, 3 manfaat, 3 berkat. Ya kan, kalau kita belajar mengembangkan buah roh lemah lembut. Saya ingin saudara tangkap ini, saudara catat ini, dan sepesan ini saudara, ya aku mau ambil bagian. Katakan amin. Bukan cuma saudara yang ada di Menara Doa online, tapi juga saudara yang ada di Holy Spirit Room setiap hari bersama saya. Orang-orang dekat saya. Yuk sama-sama saya ajak. Kalau orang sekitar saya, ya kan, bisa mengembangkan namanya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya pelayanan kita, ya kan, akan melampaui batas-batas daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Katakan amin saudara. Saudara, ya kan, karena ya kita sudah tahu semua ya, istilahnya yang namanya kebisaan, bakat, talenta, saudara, karisma, itu bisa bawa kita naik ke atas. Tetapi untuk tetap ada di atas, kita butuh yang namanya buah roh. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin dorong saudara, kenapa kok kita perlu mengembangkan yang namanya roh lemah lembut? Yang pertama, saudaraku, kelemah lembutan itu memiliki kekuatan. Roh lemah lembut, buah roh kelemah lembutan memiliki kekuatan untuk meredakan apa? Konflik, pertengkaran, perkelahian. Kalau orang yang punya roh lemah lembut, buah roh lemah lembut, kayaknya orang ini adalah orang yang cinta damai. Yang bisa mengusahakan yang namanya perdamaian. Orang yang bisa menghindari konflik adalah orang yang punya karakter lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Amsal 15 ayat yang 1, katakan sini saudara. Jawaban yang lemah lembut, baca yang keras, meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, saudara, saya baca saudara satu literatur, ya, saya baca satu literatur yang mengatakan begini, ya kan? Kenapa kok kita suka refleks, cepat bereaksi, ya kan, terhadap lawan bicara kita? Saudara, rupanya para ahli psikologi menemukan apa yang disebut dengan mirror reflection system. Itu apa ya, saudara? Itu adalah cara kerja otak kita, saudaraku. Di mana, saudaraku, kita akan langsung bereaksi, ya kan, untuk melakukan hal yang sama, mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan dilakukan oleh lawan bicara kita. Itu otak kita kan, refleks cetak gitu, ya kan, ya kan. Ketika orang mulai berbicara dengan perkataan yang kasar, nada bicara yang tinggi, volume suara yang keras, ketika orang marah sama kita, biasanya kita akan apa saudara? Kita akan balik marah sama dia. Entah secara keluar marahnya atau marah di dalam. Kalau kita lihat dia nih orangnya lebih kuat dari kita, lebih besar dari kita akan marahnya di dalam. Refleks kita gitu. Kalau setara atau bawah, kita akan lebih marah. Kalau ada orang yang mengejutkan kita, mengagetkan kita kok itu mengejutkan. Itu kayak refleksnya di otak, saudaraku. Kalau ada orang baik, ya kan, orang lembut, kita akan berlaku yang sama dengan orang itu. Kalau kita bersama dengan orang yang semangat, wah semangat sekali dia, kita tiba-tiba jadi semangat gitu, saudaraku. Nah, saya mau bicara satu hal begini.
Ya kan? Alkitab tuh ngajarkan kepada kita, saudara, jawaban yang lembut meredakan apa? Kegeraman. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, kalau kita mau meredakan kemarahan dan konflik, perhatikan, maka kita harus melatih cara kerja otak kita. Sebagaimana nasihat firman Tuhan yang tadi yang di atas. Jawaban yang lembut meredakan kegeraman. Kalau lawan bicara kita nih, ya kan? Kalau lawan kita bicara berkatanya kasar, suaranya keras, ya kan? Nadanya tinggi, apa yang harus dibuat? Firman bilang, kalau kita mau belajar lemah lembut, maka volume suara kita kecilin. Nada bicaranya kita turunkan. Perkataan kita harus perkataan yang apa? Lemah lembut. Katakan amin. Konflik itu terjadi kalau kita mengikuti cara kerja otak kita. Saudaraku, refleks itu. Saudara, refleks itu. Di mana dia keras, kita saut. Kita saling saut. Dengan apa? Perkataan kasar, volume suara kasar, dan nada yang tinggi. Tetapi orang yang lemah lembut, dia akan turunkan nada bicaranya. Volume suaranya dengan perkataan yang lemah lembut. Ketika ada orang berbicara kasar dengan suara keras kepadanya. Makanya kelemah lembutan ini adalah akan meredakan konflik. Katakan amin. Benar-benar memang bagaimana bisa saudara kita bisa kendalikan yang namanya kekuatan kita. Mungkin saudara pernah nonton ya satu video. Saya nonton satu video singkat sih, ya. Itu seseorang, ya kan ada dua orang. Satu orang itu dia pegang yang namanya 2 botol Coca-Cola. So, 2 botol Coca-Cola ini dia guncang-guncang saudara. Dia guncang-guncang cukup lama. Dia guncang-guncang. 1 botol dia buka. Dia buka saudara, airnya muncrat. Lama muncrat sampai isi daripada Coca-Colanya itu berkurang. Hampir seperti kayak 3/4, tinggal 3/4 atau separuh. Tetapi saudaraku yang sebelah kiri, saudara dia tidak buka ketika dia melihat bahwa isinya tetap tidak berkurang. Yang ini berkurang isinya. Lalu dia tanya sama teman yang satu, kenapa yang satu berkurang? Yang satu itu kok tetap isinya? Dia bilang, karena pada waktu kamu guncang dua-dua, ya kan? Yang satu kamu buka tutupnya, dia keluar semua isi itu. Ya kan? Setelah berapa lama, ya kan? Yang satu kamu tidak buka. Jadi dia mau bicara poin yang dia mau ngomong gitu. Ketika kamu digoncang perasaan kamu, ya kan? Dengan seseorang kah? Dengan perkataan seseorang, perilaku seseorang, ya kan? Kalau kamu bisa tutup mulut kamu, maka itu akan meredakan daripada konflik. Katakan amin. Pengkhotbah 10 ayat 4. Ini nasihat buat setiap kita. Mungkin kita ada orang di bawah. Saudaraku, kita baca sama-sama yuk. Pengkhotbah 10 ayat 4. 1, 2, 3. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Dalam terjemahan yang lain saudara, saya baca saudaraku, dia terjemahkan begini. Kalau bos kamu marah, kamu jangan cepat meninggalkan tempat kerja kamu. Nanti kamu nyesel. Intinya ke sana, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran mencegah penyesalan. Saudaraku, kalau bos kamu marah, bos itu bisa juga bos di tempat bekerja, bos itu bisa juga suami saudara. Itu juga orang tua. Saudara, kita kalau tinggalan tempat, saudara, maka kamu akan kalau kita bisa sabar katanya, itu akan mencegah kesalahan-kesalahan yang besar, kerugian yang lebih besar. Yang pertama, kenapa kita harus belajar lemah lembut? Karena lemah lembut, saudara, memberikan keuntungan, yaitu kita bisa menghindari yang namanya pertengkaran atau konflik. Katakan amin saudaraku. Ini penting di rumah tangga. Saudaraku, suami istri, orang tua anak. Saudara, ya dengan sesama rekan pelayanan.
rekan kerja, rekan bisnis, saudara bisnis. Ya kan? Bicarakan dengan baik. Yang kedua, lemah lembut itu memiliki kekuatan untuk apa? Mematahkan setiap kritikan. Saudaraku bisnis, ya, semakin saudara sukses, ya, semakin banyak orang akan kritik saudara. Katakan amin. Ya kan, semakin saudara dikenal, semakin banyak orang mengenal saudara, makin banyak orang yang ngomongin saudara. Entah omongannya kritikan, entah ngomongin yang negatif, entah menggosipkan saudara. Saudara, itu harus saudara anggap sebagai satu hal yang wajar. Katakan amin. Ya kan? Tidak semua orang menghendaki saudara ada di atas mereka atau di depan mereka. Oleh karena itu saudara, ini dibutuhkan yang namanya roh yang lemah lembut. Saudara, ini butuh. Saya ngalami banyak hal. Ya kan saudara, kita tidak bisa saudaraku. Saudara mau baikin semua orang. Sepanjang saudara ada di atas mereka, lebih sukses dari mereka, ada di depan mereka, saudara lebih banyak dikenal orang, tetap. Saudara harus tahu, makanya di sini pentingnya roh yang lemah lembut. Katakan amin. Paulus saudara dia mengajarkan kita seperti ini. 1 Korintus 4 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Kalau kami difitnah, kami tetap apa? Menjawab dengan ramah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi, menangani yang namanya kritikan. Seperti jika ada orang yang mulai menggosipkan saudara. Seperti jika ada orang yang mulai mengatakan hal-hal yang buruk tentang saudara. Entah tentang rumah tangga saudara, entah anak saudara, entah pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun. Pribadi saudara, gimana saudaraku? Ini kayaknya kita harus merespon dengan apa? Roh yang lemah lembut. Katakan amin. Karena gini, kalau kita punya kelemah lembutan, hal ini memberikan kita kemampuan untuk apa? Lebih mudah memaklumi, lebih mudah mengertiin, lebih mudah mengampuni. Katakan amin sudah. Kalau punya roh lemah lembut, kalau kita nggak keras, ya kan? Kalau kita punya roh lemah lembut, pasti kan kita mau dengar. Jangan-jangan kritikan ini adalah nasihat untuk koreksi perbaikan saya. Memang dia ngomongnya negatif, ngomongnya jahat. Tetapi dari kata-kata itu bisa juga untuk apa saudara? Untuk mengevaluasi kita. Kayafas dia ngomong apa? Saudara pernah dengar kata-kata Kayafas yang terkenal? Lebih baik ya kan satu orang mati supaya bangsa ini selamat. Dia kan motif omongan dia adalah untuk bunuh Yesus. Hukum mati Yesus. Tetapi memang Yesus harus mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa. Kadang-kadang saudaraku ya kan. Kita harus perhatikan. Kadang mungkin ada kebenarannya di balik kata-kata. Memang kita gak enak. Saudara, tapi kalau kita punya roh yang lemah lembut. Saudaraku, itu bisa menyerap. Oh iya. Dia akan bisa menyerap dan mengambil saripati yang baiknya. Dan membuang yang namanya, saudara, ampasnya itu yang kotor. Wah ini keren banget pengertian ini yang harus kita tahu. Nah saya ingin bagikan begini saudaraku. Saudara tuh harus tahu loh. Ya di sekitar kita. Oh, mungkin orang-orang dekat kita ya. Atau sekitar kita saudaraku yang Yesus. Itu ada orang-orang yang bukan cuman kecanduan narkoba. Orang kecanduan narkoba itu apa sih? Kalau dia udah makan narkoba, maka dia akan merasa lebih baik, lebih hidup, lebih semangat, lebih bergairah. Itu namanya orang kecanduan. Ada orang yang kecanduan alkohol. Wah kalau dia udah minum minuman alkohol, dia ngerasanya hidup. Dia merasa bergairah gitu loh saudara. Itu namanya orang kecanduan. Tapi juga ada orang yang kecanduan apa saudara? Kecanduan marah. Sama kecanduan ribut atau bertengkar. Itu ada orang tuh. Saudaraku, saya ini baru tahu. Saudaraku, ya kan? Saya baca lagi. Ini ya tentang yang psikologi ya. Ilmu-ilmu psikologi ini penting. Kadang-kadang kita bisa mengetahui itu kan ilmu perilaku manusia sebenarnya.
Tentang kenapa dia berbuat begini? Kenapa dia ngomong seperti ini? Saudara Kristus, ya, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa mereka ini ada orang-orang yang kecanduan, saudaraku, marah atau bikin orang marah atau bikin orang terluka, itu biasa. Makanya roh lemah lembut ini berguna untuk mengatasi setiap kritikan, setiap kata-kata yang dilemparkan orang, saudaraku, untuk kita terluka. Untuk kita marah. Karena memang ada orang-orang yang kecanduan melakukan hal seperti itu. Dia akan senang kalau saudara terluka. Dia akan rasanya lebih hidup seperti orang ketemu narkoba. Pecandu ketemu narkoba. Dia akan lihat kalau reaksi saudara tuh kayak marah besar, rasa terluka. Lalu saudara mulai serang dia. Wah, dia senang sekali. Itu dia, wah, ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi pertengkaran. Itu seperti dia tuh sedang dapetin sesuatu. Ini yang dia cari. Ini yang memang dia yang mau. Saudara kadang-kadang begini, aku capek loh. Kenapa kok dia itu seneng banget ngajakin aku ribut. Ngajakin aku bertengkar. Kayaknya gak bosan-bosannya dia untuk ngelukain aku. Karena orang-orang yang tipe seperti ini, saudaraku tahu. Dia adalah orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan tekanan, stres. Ngalami gangguan mental sebenarnya. Saudaraku, banyak beban-beban dalam hidup dia. Dan dia hidupnya penuh dengan luka di batin dia. Jadi dia senang untuk lukai orang. Buat orang marah. Lalu orang itu serang dia. Dia serang lagi. Nah ketika dia begitu, dia puas. Seperti orang tuh dapetin alkoholnya. Pecandu alkohol, dapetin alkoholnya. Pecandu alkohol, dapetin narkobanya. Oleh karena itu saudara Kristus. Ya kan, mereka ini bisa juga orang-orang dekat. Saudara saya, aku capek Pak. Padahal aku capek. Ya, kita harus lebih intim dengan Roh Kudus. Saudara pernah hidup seperti itu kan? Saya pernah hidup cukup lama dulu. Cukup lama saya hidup. Saya merasa sampai kapan aku selesai seperti ini. Ini yang membuat saudara mengembangkan roh lemah lembut itu ketika Tuhan izinkan kita berada di tengah-tengah orang yang kecanduan seperti ini. Kecanduan bikin ribut, jangan marah. Nah apa yang harus kita lakukan? Saudara harusnya setiap hari kita harus memiliki komitmen. Untuk berlaku lemah lembut. Supaya kita bisa menghindari yang namanya apa? Pertengkaran. Konsepnya adalah aku mau hatiku tenang, hatiku senang. Ya kan? Dengan cara aku mau hindari semua pertengkaran. Katakan amin. Apa dasarnya? 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh apa? Bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mereka mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi hanya dengan roh yang lemah lembut saudaraku. Ya kan? Kita bisa menghindari yang namanya pertengkaran. Saudara pernah baca satu buku tulisan Bill Wilson. Ya, yang ngajar sekolah minggu di New York itu, so di Bronx. Dia ada bukunya tulis tentang gini saudara. Kita harus memiliki kulit seperti badak. Kulit yang tebal seperti badak. Dan hati yang lembut, dia bilang. Saudara, hati yang lembut. Supaya kita gak mudah terluka. Ya kan? Dan mudah mengampuni. Mudah menerima nasihat. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Dia bilang, emang benar juga ya. Yang jadi masalah banyak orang Kristen tuh kulitnya lembut. Hatinya keras. Betul saudaraku. Ya kan? Mudah terluka. Dinasehatin ribut. Gak terima. Perkara besar jadinya. Kita harus latih ini saudara Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, ya ini yang terakhir, saudara. Apa ya kan? Kalau saudara dan saya mau mengembangkan yang namanya roh lemah lembut, perkataan kita tuh memiliki kekuatan untuk meyakinkan orang lain. Wah kalau kata-kata kita bisa meyakinkan orang lain, saya yakinnya, kita akan menjadi orang yang berhasil. Katakan amin saudara. Saudara mau menjadi seorang penjual salesman, barang atau jasa. Kalau perkataan saudara bisa meyakinkan orang, pasti orang akan membeli
barang saudara, menggunakan jasa saudara. Kalau saya seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pengkhotbah, saudara bisa meyakinkan orang lain. Saya yakin banyak orang bisa diselamatkan dan diubahkan hidup mereka. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya apa? Roh yang apa? Lemah lembut. Katakan amin saudara. Ya kan? Karena orang gak mungkin mau beli barang saudara, menggunakan jasa yang saudara tawarkan. Kalau saudara tuh keras gitu loh. Ya kan? Ngomongnya teriak-teriak, ayo belilah ini. Atau pakai apa namanya, desak-desak, rengek-rengekan gitu. Ya kan, rengekan, desakan, atau tekanan, nggak bisa. Roh yang lemah lembut selalu persuasif. Katakan amin. Perkataan orang yang lemah lembut itu persuasif. Perkataan orang yang lemah lembut dapat meyakinkan orang lain. Katakan amin. Saudara, Amsal 25 ayat 15 katakan dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan apa? Lidah lembut mematahkan tulang. Jadi yang namanya kelemah lembutan itu pasti di dalam itu ada unsur apa? Kesabaran dan penguasaan diri. Saudara dan saya gak bisa menguasai diri dan sabar kalau kita tidak punya yang namanya roh lemah lembut. Saudara bisa ngerti dikatakan amin saudara. Bayangkan kalau kita punya roh yang lemah lembut, maka perkataan kita bisa meyakinkan penguasa. Dan lidah yang lembut, katakan bisa mematahkan tulang. Lidah bisa mematahkan tulang. Jadi artinya lidah lebih kuat dari tulang. Untuk meyakinkan orang. Sekuat apapun pendirian orang itu. Keyakinan dia yang salah. Perbuatan dia yakin perbuatan yang salah itu adalah benar buat dia. Kalau kita pakai lidah yang lembut, itu kita bisa patahkan keyakinan dia. Dan dia akan kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Saudaraku, saya pikir ya kita nggak bisa gunakan ya kan teriakan-teriakan kemarahan untuk mendidik, mendisiplinkan anak-anak kita. Teriakan-teriakan kemarahan kita mau disiplinkan bawahan kita. Atau mengubah orang lain dengan teriakan kemarahan. Gak bisa saudaraku, gak bisa. Alkitab katakan kesabaran dan lidah lembut dapat meyakinkan penguasa dan menyelesaikan segala masalah kehidupan kita. Katakan amin. Coba Amsal 16 ayat 21 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Orang yang bijak hati disebut apa? Berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat apa? Meyakinkan. Semakin dewasa iman kita. Ya. Maka perkataan kita akan semakin apa? Semakin manis didengar. Semakin manis perkataan kita didengar. Semakin saudara perkataan kita memiliki kekuatan untuk meyakinkan orang lain. Karena kekuatan seorang pemimpin ya. Itu bagaimana bisa meyakinkan orang lain. Saudara akan menjadi orang yang besar. Punya pengaruh besar. Itu ketika saudara bisa meyakinkan orang lain untuk mengikuti. Daripada visi yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Tetapi saudaraku di sini katakan ya kan. Kita tidak bisa menghasilkan buah roh dengan diri kita sendiri. Saudara saya harus memiliki komitmen untuk memiliki buah roh. Ya kan, kelemah lembutan. Katakan amin. Latih saudara. Bagaimana Pak saya bisa mau belajar lemah lembut? Yang pertama, coba latih dengan disiplin tiap hari saat teduh. Saat teduh setiap pagi. Dalam saat teduh saudara berdoa dan minta Roh Kudus. Beri saya roh yang lemah lembut. Di dalam lemah lembut ada kesabaran. Pasti ada kasih, ada kesabaran. Saudara, karena buah roh itu ya 1, rasanya 9. Saudara, buah roh 1 rasanya 9. Ada rasa kasih, ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera, ada rasa kesabaran, ada rasa kelemah lembutan, ada rasa kesetiaan, ada kebaikan. Saudara, ada penguasaan diri, 9 rasa. Saudara, 1 sih buah roh, gitu saudara. Nah ini yang kita minta, Tuhan berikan aku buah roh. Ya kan?
kalau seorang hamba Tuhan, almarhum Brian Bailey berkata bahwa kamu doa aja Bu Aro, minta kasih dan penguasaan diri. 2 ini. Maka yang 7 berikutnya yang di tengah-tengah. Kepalanya kasih, buntutnya penguasaan diri. Kamu doa. Nanti yang lainnya itu kan dapat semuanya. Dia katakan seperti itu saudaraku, doa. Nah sekarang sebagai PR. Untuk setiap hari kita doakan dan lakukan. Untuk melatih. Ya kan, pertama adalah saat teduh tiap hari. Kedua, ibadah, ikuti ibadah raya. Entah online atau onsite. Setiap hari Minggu pasti harus ibadah. Kalau saudara ibadah onsite, pakai baju yang rapi. Cari tempat yang saudara bisa konsentrasi untuk beribadah, menyembah Tuhan. Ibadah kan worship, saudaraku. Menyembah kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Setiap bulan bawa persembahan persepuluhan saudara ke rumah Tuhan. Tempat di mana saudara mendapatkan makanan rohani di sana. Ya, latih untuk ini. Nah, bagaimana mempraktekkan buah roh lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Nah, ini coba saudara latih ya. Nah, kita ini kan latih. Ya kan? Yang pertama, saudara, latihannya begini. Ketika ada seseorang yang melayani kita, coba kita belajar menjadi orang yang penuh pengertian. Bukan menjadi orang yang suka menuntut dan bersikap kasar. Siapa orang-orang yang melayani saudara? Kalau di rumah mungkin pembantu rumah tangga. Gimana saudara? Apa saudara banyak nuntut dan kasar sama dia? Ini segala macam. Atau saudara punya pengertian. Bisa memahami, bisa ngertiin. Kalau dia salah. Nah ini latih saudaraku. Seringkali kita udah. Terus mungkin bawahan saudara. Sopir kan. Kadang-kadang ada orang kadang-kadang bercanda. Itu tuh gini, bodoh nih. Pada ngomong gitu kan. Orang ini, orang saya ini gini. Kadang ada yang jawab saudaraku. Dia bilang, Pak, Bu. Kalau dia lebih pintar dari ibu atau bapak. Pasti dia bukan melayani ibu atau bapak. Tapi bapak yang melayani dia. Atau ibu. Saudara saya ngerti gak? Ada orang yang melayani kita namanya pembantu rumah tangga lah, sopir lah, karyawan lah, babysitter untuk merawat anak-anak kita, bayi kita, bawahan kita, karyawan, sekretaris, bahkan pelayan restoran. Saudara itu melayani kita semua. Kita tuh harus bisa belajar roh yang lemah lembut adalah coba belajar. Saudara apa? Sabar, pengertian. Katakan amin. Gak banyak menyegaknya nuntut. Saudara, ketika mereka diperlakukan saudara seperti mitra, bahkan lebih di atas seperti kita perlakukan orang di atas kita, saya yakin loyalitas ya kan mereka akan berikan kepada saudara. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, ketika ada orang yang tidak setuju sama kita, sama pendapat kita, sama cara-cara yang kita buat, coba belajar bersikap lembut. Jangan kasar. Jangan langsung serang mereka. Kecilin mereka, jelekan mereka. Coba belajar. Ini kita latihan nih saudaraku. Ya kan? Roma 14 ayat 1 katakan. Terimalah orang yang lemah imannya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dia punya pendapatnya tidak setuju sama kita. Tapi dia gak tahu yang benarnya. Kita tetap harus lembut dengan mereka. Katakan amin saudaraku. Ini yang kita harus target di dalam kehidupan rohani harus ada. Supaya mengalami kemajuan. Katakan amin saudara. Kalau enggak bisa maju. Memang udah susah ya Pak ya. Iya kita harus ada target. Coba saudara Yesus ya. Yang ketiga adalah gini. Kalau ada orang yang mengecewakan kita. Coba tetap atau belajar bersikap apa? Ramah. Jangan musuhi. Saudaraku, Galatia 6 ayat 1 katakan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, kesalahan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam apa? Roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Katakan amin. Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Saudara diberkati, katakan amin. Mau kita belajar lemah lembut? Lemah lembut adalah kekuatan. Apa kekuatan? Saudara punya jabatan kah? Punya uang kah? Punya sahabat, orang-orang yang berpangkat, yang punya pengaruh, punya power. Saudara bisa gunakan semua kekuatan dan power saudara hanya untuk melayani kehendak Tuhan. Katakan amin. Bukan, ini orang yang lemah lembut, saudara. Bukan untuk saudaraku diri. Kita bukan kuda liar, tapi kuda yang sudah dijinakan. Kita adalah manusia liar yang sudah diselamatkan. Biar kita mau berikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Roh Kudus supaya ada apa? Buah roh. Aku mau Tuhan punya kasih, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Semakin lemah lembut dan rendah hati, semakin kita serupa dengan Tuhan. Semakin tenang hidup kita. Semakin senang hidup kita. Semakin saudara diberkati. Katakan amin saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau berbicara buat kami. Secara khusus, secara pribadi. Ampuni kalau kami kasar, congkak, keras, moody, emosional. Kami tidak bisa menguasai diri, kami tidak sabar karena kami kurang memiliki roh yang lemah lembut. Ampuni kami, ajari kami Roh Kudus. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Roh Kudus. Buat kami, jadikan kami, ya Tuhan, bisa berbuah, buah roh, lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, setiap hari Kau akan ubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari saudara, kita makan perjamuan kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, bersuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri
Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk tiap anak-anak-Mu ini. Bungkus mereka semua dan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Tuhan, aku berdoa apapun yang dikerjakan kedua tangan anak-anak-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Pakai kedua tangan ini Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Banyak jiwa bisa diselamatkan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah di pelayanan tempat ini. Biarlah Tuhan terimalah persembahan mereka ini Tuhan. Terima persembahan mereka menjadi satu persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.